Halo sobat, pastinya Anda sudah tahu tentang kecepatan super blockchain Yumi. Dan di video kali ini, saya akan memberitahu Anda mengapa bisa seperti ini. Kami juga akan perlihatkan lebih dekat keandalan Yumi dan mempelajari bagaimana jaringan mendukung desentralisasi pada saat internet dikendalikan secara efektif oleh pemerintah di tingkat lokal. Jika Anda belum subscribe channel ini, jangan sia-siakan kesempatan. Subscribe channel ini sekarang. Yumi bukan tanpa alasan disebut sebagai blockchain tercepat di dunia. Telah dihitung dan terbukti dalam praktiknya. Jaringan utama mampu memproses 65.535 transaksi per detik. Agar berhasil mendemonstrasikan throughput, tim Yumi telah mengirim 2 transaksi 0,02 Yumi ke semua alamat yang ada saldonya, tidak kosong. Secara simbolis untuk menghormati rilis versi kedua dari Node. Total ada 371.329 alamat dan 742.658 transaksi. Berkat ini, 10 blok yang terisi penuh dari 65.535 transaksi terbentuk. Semua transfer diproses oleh jaringan Yumi dalam 10 detik, yaitu setiap blok diproses dalam 1 detik. Tautan yang saya katakan ada di deskripsi. Saluran komunikasi yang cepat memungkinkan Anda menjalankan node validator penuh dan menyinkronkan blockchain dengan kecepatan super cepat. Apa bagusnya untuk Anda dan saya? Berkat kecepatan tersebut, Anda dapat langsung melakukan transfer dan berbagai operasi di device, serta dengan cepat menerima informasi tentang transaksi, saldo, dan proses lainnya di wallet Anda. Anda tidak perlu membuka alamat IP Anda untuk membeli Yumi atau melakukan operasi lain di blockchain. Ini melindungi Anda dari penyerang yang mencoba mencari tahu dan menyerang pemegang node atau pengguna cryptocurrency. Blockchain dilindungi oleh two-tier system yang akan saya bicarakan nanti di video ini. Ini mencegah pihak ketiga mempengaruhi master node. Dan jika terjadi peningkatan beban, ini memungkinkan Anda untuk penyaluran traffic di antara sejumlah besar server yang berjalan. Selain itu, Yumi dilindungi dari serangan DDoS. Lagi pula, tidak diperlukan pengetahuan teknis untuk menyiapkan node validator. Oleh karena itu, menggunakan blockchain itu mudah dan menyenangkan. Lihat link di deskripsi untuk menginstal node. Terlepas dari semua kelebihannya, tim Yumi terus berupaya melakukan perbaikan, menciptakan sistem unik yang pastinya lebih aman, lebih andal, lebih cepat, dan lebih nyaman digunakan. Apa keuntungan terbesar Yumi menurut Anda? Beri jawaban Anda di komentar. Tulang punggung blockchain Yumi dan tautan penghubung semua proses adalah master node. Tugasnya menambahkan blok baru ke blockchain dan menjaga jaringan tetap berjalan. Master node berjalan di komputer dan server yang powerful, sehingga informasi tentang status blockchain didistribusikan dengan sangat cepat. Sejak master node Yumi didistribusikan ke seluruh dunia, belum ada satupun kegagalan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa blockchain tetap bekerja terlepas dari satu atau bahkan beberapa node master. Seperti yang saya katakan sebelumnya, salah satu keunggulan Yumi adalah tingkat keamanannya yang tinggi. Ini disediakan karena kurangnya akses ke master node dari jaringan publik. Ini meningkatkan stabilitas dan kekuatan blockchain, menghilangkan kelebihan node jika terjadi serangan DDoS. Asisten tambahan untuk jaringan Yumi adalah node validator, yang terletak di berbagai belahan dunia. Inti dari pekerjaan mereka adalah mereka terhubung ke blockchain, memeriksa operasi master node dengan mengikuti aturan jaringan, serta mengirimkan data dari mempool. Siapapun dapat menginstal node validator. Ini menciptakan elemen tambahan desentralisasi dan menjaga kestabilan blockchain. Berkat solusi two-tier ini, sangat memungkinkan untuk mencapai kecepatan tinggi, keamanan, keandalan, dan kinerja yang tinggi dari blockchain. Ada satu rahasia, internet bukanlah jaringan terdesentralisasi yang lengkap. Jadi semua proses lain yang terjadi di internet juga tidak dapat didesentralisasi 100%. Mari kita balik ke awal untuk memahami argumen ini. Prototipe internet yang ada adalah jaringan komputer ARPANET.
dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Penting untuk dicatat bahwa ARPANET adalah jaringan terdistribusi, yaitu mampu mendistribusikan kembali sumber daya di antara para partisipannya jika terjadi sebagian kerusakan, yang mana ini adalah salah satu unsur desentralisasi. Namun, jaringan tersebut dioperasikan oleh IANA, perusahaan yang didirikan oleh pemerintah federal Amerika. Meskipun saat ini tidak ada satupun otoritas pusat yang mampu mematikan internet di seluruh dunia, hal ini dapat dilakukan di tingkat pemerintahan. Pemerintah dapat membuat penduduk negara itu tanpa internet atau menonaktifkan akses ke situs, sumber daya, dan jejaring sosial tertentu seperti yang terjadi di Kazakhstan. Anda juga pasti pernah mendengar kasus yang sama di China dan Korea Utara. Kesimpulannya, berlawanan dengan keinginan pengguna kripto. Pembuatan sistem keuangan terdesentralisasi 100% berdasarkan World Wide Web tidak mungkin dilakukan saat ini. Untuk memastikan hal ini, kita dapat mengingat kegagalan DYDX baru-baru ini karena masalah dalam pengoperasian AWS. Saya coba mengingatkan Anda lebih detail, karena masalah yang muncul dalam fungsi Amazon Web Services, banyak sumber daya yang berjalan di cloud ini, termasuk layanan pertukaran DYDX, telah rusak. Pengguna mencatat berbagai penundaan, kegagalan dalam fungsi dan pengoperasian situs. Artinya, berdasarkan beberapa elemen pertukaran pada layanan web terpusat, bisa mengganggu pencapaian desentralisasi penuh. Seperti yang Anda lihat, masalahnya jelas. Tetapi bahkan dalam kondisi seperti ini, tim Yumi berusaha untuk memastikan desentralisasi, keandalan, dan kemandirian. Untuk memberikan pengguna jaringan blockchain terdesentralisasi yang benar-benar aman dan sejauh mungkin, tim Yumi telah menjelajahi banyak tools berbeda yang memungkinkan mereka mencapai hal ini. Setelah menganalisis banyak opsi, yang paling optimal adalah Cloudflare Geo Distributed Load Balancer. Tool ini memungkinkan Anda untuk mendistribusikan traffic secara optimal. Artinya, jika sebuah pusat data rusak, pengguna secara otomatis akan terhubung ke yang lain. Tetapi pendekatan ini memiliki kelemahan utama, ketergantungan pada Cloudflare dan sistem DNS. Jaringan Tor. Sampai hari ini, Tor adalah solusi paling nyaman dan populer untuk membuat web terdesentralisasi. Namun, kecepatan jaringan Tor cukup rendah, hanya sekitar 2 hingga 5% dari kecepatan maksimum sebuah node di jaringan Yumi. Protokol CGDNS. Ini mirip dengan jaringan Tor, dan bahkan memungkinkan Anda untuk bekerja tanpa koneksi internet. Namun, ini jauh lebih sulit untuk digunakan, yang akan berdampak negatif pada pengalaman pengguna. Jaringan DHT selama pengujian menunjukkan hasil secara positif. Tetapi kemudian ditemukan bahwa anonimitas lemah dalam DHT, dan ini dapat menyebabkan ancaman jenis serangan tertentu pada jaringan Yumi. Seperti yang Anda lihat, tidak ada solusi yang ideal dalam list saya. Masing-masing memiliki kekurangan. Oleh karena itu, Yumi terus mencari solusi yang memungkinkan dan tidak akan berhenti sampai di situ. Like jika Anda menyukai episode ini. Video selanjutnya, saya akan membahas tentang bahasa pemrograman yang dipilih untuk menulis kode untuk jaringan Yumi, tentang penskalaan, dan tentang node validator di smartphone Anda. Pastikan untuk subscribe channel ini jika Anda belum berlangganan. Sampai jumpa.